Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Marilah kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 12 dan 13. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, Amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Allah menjawab setiap pergumulan. Dari waktu ke waktu perjalanan kehidupan ini selalu memiliki pergumulannya masing-masing, atau dapat kita katakan bahwa pergumulan dan kesulitan kehidupan ini datang selalu silih berganti. Tetapi pergumulan itu pada dasarnya terjadi bukan untuk membuat umat Tuhan menjadi putus asa. Walaupun tidak ada tamatnya pergumulan ini, bahkan seolah-olah semakin hari sepertinya semakin sulit, tetapi Allah tidak membiarkan umatnya jatuh kepada keadaan yang putus harapan. Allah senantiasa bersedia mendengarkan setiap keluhan umatnya. Ditatap debatado pardangolatta. Tetapi sebagai umat Tuhan, janganlah kita menjadi penyebab pergumulan dari sesama kita, melakukan ketidakadilan, membungakan uang dengan bunga yang tinggi, sehingga orang yang meminjam bukannya tertolong, malah semakin dililit oleh hutang yang besar, atau kesulitan lainnya bagi sesama kita. Satu yang pasti bagi kita adalah, yakinlah bahwa Allah mendengarkan setiap pergumulan yang kita serukan kepada Allah, dan Dia merasakan apa yang sedang kita rasakan. Allah menunjukkan pemerintah yang berkuasa yang dapat menolong umatnya. Nehemia sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan sekaligus sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan membenahi kembali keadaan masyarakat Israel. Dia mendengarkan keluhan-keluhan dari Israel, tetapi juga memberikan hal yang harus dilakukan oleh mereka kepada sesamanya. Peduli kepada sesama. Jika kita peduli kepada diri sendiri, maka pedulilah kepada sesama. Pedulilah kepada orang yang miskin, yang tidak memiliki apapun. Sebab jika setiap orang hanya memedulikan diri sendiri, maka hanya keegoisan yang akan ada. Jangan tempatkan dirimu hanya sebagai orang yang hanya menerima kepedulian dari orang lain, tetapi tidak mau peduli kepada orang lain. Jangan tempatkan dirimu seolah-olah diri kita yang paling menderita di dunia ini. Perhatikanlah dan pedulilah kepada penderitaan orang lain. Dan mari kita renungkan, jangan sampai tindakan dan perkataan kita yang menyebabkan penderitaan orang lain. Jika kita pun merasa menderita, maka firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan peduli dan menolong kita dalam menghadapi setiap penderitaan dan pergumulan. Allah peduli dan menolong kita dalam menghadapi penderitaan dan pergumulan kita.
maka kita juga wajib menolong dan peduli kepada sesama atas penderitaan yang mereka hadapi. Dalam penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi, maka kita akan mengatakan, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Sebab melalui pergumulan dan penderitaan itu, kita semakin mengenal kasih karunia Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjawab setiap pergumulan kami. Karena Engkau menolong kami di dalam menghadapi setiap kesulitan hidup kami. Dan kami bersyukur atas setiap kasih karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami semakin mengenal kasih karunia, belas kasih Tuhan melalui setiap keadaan yang kami hadapi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.